Hari ini kita akan belajar tentang Stronger and Higher. Ya, tema bulan ini adalah Stronger and Higher sesuai dengan tema AOC. Saya percaya ini tidak hanya berlaku untuk AOC pusat saja, tapi untuk setiap kita yang terhubung dengan AOC, saya percaya berkatnya akan mengalir. Amin. Kita percaya, saudara, kalau kita lihat secara keseluruhan dari awal tahun ini, ada yang tahu awal tahun temanya apa? Temanya apa, tahu? Ya, El Shaddai dan Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kita tahu berarti sepanjang tahun ini Tuhan akan menyertai hidup setiap kita. Amin. Yang kedua, bulan Februari lalu temanya apa? Bangkitkan kecapimu. Itu artinya apa, saudara? Kita harus bersihkan cawan bagian dalam hidup kita. Kita harus benahi hati kita. Kita harus benahi penyembahan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita terhubung dengan Tuhan. Sebenarnya semuanya, kalau saya perhatikan, saudara, setiap tema-tema yang ada di AOC, setiap tema-tema yang ada Tuhan berikan untuk kita semua, semuanya itu saling menyambung. Ketika kita tahu Tuhan mau menyertai kita sepanjang tahun ini, Tuhan siapkan cawan bagian dalam dulu, dan Tuhan buat kita terhubung dengan Dia. Ketika bangkitkan kecapimu, saudara, penyembahan itu artinya adalah kemenangan dalam hidup kita. Karena apa? Kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan setelah itu, setelah kita terhubung dengan Tuhan, bulan ini temanya Stronger and Higher. Ketika Ibu Sylvia mendapatkan tema ini, dan saya merenungkan tentang tema bulan ini, saudara, Stronger and Higher, sejujurnya memang jaminannya kuat dalam hidup kita. Jaminannya apa? Dia akan menguatkan setiap kita. Dia akan bawa kita terbang lebih tinggi lagi dalam hidup kita. Tapi saudara, sebenarnya ada hal juga yang harus dibenahi dalam hidup kita. Pagi hari kita akan belajar apa yang harus dibenahi dalam hidup kita. Ketika Tuhan berikan Stronger and Higher, yang terpenting adalah engkau menikmati setiap proses dalam hidupmu. Tidak ada, saudara, orang yang mau dibuat menjadi lebih kuat tidak melewati proses. Di sini ada yang menjadi PT, betul? Ada yang menjadi personal trainer. Kalau kita latihan fisik, kita tahu otot kita harus di-stretch, saudara. Kalau kita mau jadi lebih kuat, kita tahu kita harus latihan. Kita harus jaga nutrisi kita. Kita harus lakukan yang namanya stretch setiap otot dalam hidup kita. Stronger and Higher, saudara, bukan tema yang mudah. Tapi saya percaya kalau di dalam Tuhan kita pasti bisa lalui semuanya. Amin. Bulan ini, sadar tidak sadar, banyak di antara kita yang sebenarnya sedang di-stretch sama Tuhan. Dari otot rohani kita, dari kapasitas kita, semuanya sedang di-stretch sama Tuhan. Semuanya sedang direnggangkan, saudara. Dan mungkin ada saudara yang mengalami badai dalam hidupmu. Saya mau katakan, saudara, untuk terbang lebih tinggi, engkau harus menikmati badai dalam hidup. Bulan ini proses mungkin terjadi, badai mungkin terjadi, tapi kita tahu tetap ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Amin. Kita belajar yang pertama, Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Oke, saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, betul? Dan ayatnya, saudara, berkata Dia menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara dapati proses dan ujian dalam hidupmu, engkau siapa, saudara? Engkau anak di hadapan Tuhan. Sebagai orang tua pasti tidak mau anaknya menjadi anak-anak gampang. Kita baca di bawahnya, saudara. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak.
Ya, lihat saudara, kalau kita mendapatkan ganjaran, kalau kita mendapatkan proses, Allah memperlakukan kita seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Yang membedakan saudara, kita menjadi anak Tuhan dan anak-anak gampang adalah apakah kita dapat menghadapi setiap proses dalam hidup kita. Dan jangan lari dari proses hidup kita. Ketika kita berbicara stronger and higher, ada satu teladan saudara. Meskipun hewan, tapi saya percaya di Alkitab pun banyak disebutkan tentang Raja Wali. Raja Wali saudara, kalau kita pelajari tentang Raja Wali, Raja Wali adalah satu-satunya jenis burung yang ketika badai datang, dia akan terbang menghampiri badai. Karena apa? Dia hadapi badainya dengan sukacita saudara. Satu-satunya, tidak ada burung lain yang memiliki keberanian seperti Raja Wali. Hari ini, kalau saudara mendapati saudara sedang diuji, saudara sedang dimasukkan ke dalam proses, saudara sedang di-stretch sama Tuhan, ayo hadapi setiap badaimu dengan sukacita. Ayo hadapi setiap badaimu dengan sukacita. Itu yang membedakan antara kita, anak Tuhan, dengan anak-anak gampang. Itu yang membedakan kita, Raja Wali, dengan burung gereja mungkin Tuhan. Burung gereja namanya aja yang bagus saudara, tapi dia tidak bisa apa-apa sebenarnya. Ketika Raja Wali badai datang, Raja Wali terbang menghampiri badai. Burung gereja mungkin dia akan meringkuk ketakutan di sarangnya, betul? Dia akan mencari perlindungan. Tapi lihat bagaimana seekor Raja Wali melihat badai. Seekor Raja Wali melihat badai sebagai kesempatan untuk dia dapat terbang lebih tinggi lagi. Karena apa saudara? Sebenarnya setiap kali badai datang dalam hidup kita, badai datang, seekor Raja Wali mengerti dengan bantuan badai dia bisa terbang jauh lebih tinggi dari apa yang pernah dia capai. Melalui badai. Melalui badai. Bukankah itu sama dengan hidup kita? Kalau kita tidak diproses sama Tuhan, kalau kita tidak dihajar sama Tuhan, kalau kita tidak dididik sama Tuhan, apakah kita akan mencapai level tertinggi dalam hidup kita? Tidak mungkin saudara. Yang pertama, hadapi badai dengan sukacita. Karena itu adalah panggilan setiap kita, menghadapi badai dengan sukacita. Karena kita tahu setiap ujian, setiap proses, setiap tantangan dalam hidupmu akan membawamu terbang lebih tinggi lagi, terbang lebih kuat lagi saudara. Jangan lari dari proses. Jangan lari dari proses. Percayalah saudara, orang-orang yang lari dari proses, ketika dia berpindah-pindah, percayalah dia akan menemui proses yang sama. Karena apa? Tuhan mau rancangannya sempurna dalam hidup setiap kita. Jangan lari dari proses saudara. Jangan lari dari proses. Ketika kita menghadapi proses, seharusnya sikap hati kita adalah oke, terima kasih Tuhan untuk proses dalam hidupku. Aku tahu aku akan hadapi bersamamu, dan kau akan bawa aku terbang lebih tinggi bersamamu. Amin. Amin saudara. Yang pertama, hadapi badai dengan sukacita. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 11-13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelencok tetapi menjadi sembuh. Kita harus melihat bahwa masalah adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih kuat dan terbang lebih tinggi lagi. Ada satu hal saudara yang kita harus mengerti dari seekor Raja Wali. Dia adalah binatang yang sangat-sangat suka untuk tinggal di ketinggian. Di tempat-tempat tertinggi dia sangat-sangat suka. Dan ketika badai itu datang, tadi saya sudah berkata, itu kesempatan untuk kita terbang lebih tinggi lagi. Tapi setelah dia mencapai titik tertinggi saudara, dia akan melebarkan sayapnya dan dia akan beristirahat di atas.
Yang kedua, saudara, ketika engkau menghadapi masalah, saya percaya itu tidak mudah. Betul? Banyak masalah dalam hidup kita. Bukan berarti saya berdiri di depan sini tidak punya masalah, saudara. Sama, saya juga punya masalah dalam hidup saya. Tapi yang kedua, mental menentukan kemenanganmu. Apakah engkau akan menjadi buruh gereja yang hanya suka di bawah, atau engkau akan menjadi seperti Raja Wali yang akan beristirahat hanya ketika engkau ada di atas? Ketika engkau hadapi proses, saudara, ada dua pilihan. Apakah engkau akan lari? Apakah engkau akan berada tetap di bawah? Atau engkau akan naik terbang lebih tinggi, menghadapi badai, dan setelah sampai di atas engkau akan beristirahat dan menikmati semuanya bersama Tuhan? Yang pertama, hadapi badai dengan sukacita. Yang kedua, beristirahatlah di tempat tertinggi. Karena apa? Kau akan nikmati semuanya dari tempat paling tinggi, saudara. Jangan di bawah. Kita tidak diciptakan untuk ada di bawah, saudara. Jangan. Kemarin saya di Surabaya, saya teringat satu hal, saudara. Kalau saudara tahu lambang AOC itu apa? Raja Wali. Kita tahu kalau kita tergabung dalam AOC, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi Raja Wali Tuhan. Bukan burung gereja, saudara. Bukan emprit, enggak. Kita Raja Wali. Katakan ke sebelah kanan kirimu, kita Raja Wali. Kita Raja Wali. Dan bagian Raja Wali adalah di tempat-tempat tertinggi, saudara. Tempat-tempat tertinggi, bukan yang rendah. No. Bagianmu bukan yang rendahan, saudara. Bagianmu adalah di tempat-tempat tertinggi. Dan kita akan hadapi semuanya. Kita akan sampai semuanya bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, selanjutnya Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Boleh kita buka sama-sama Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Dikatakan Ulangan 32 ayat 11 sampai 12, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara, di ulangan ini sebenarnya Musa sedang menceritakan tentang bangsa Israel. Dan ketika ayat ini dikeluarkan, saudara, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, itu sebenarnya seperti Tuhan yang menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau saudara, saya percaya saudara semua mengerti, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu tidak mudah, saudara. Karena apa? Depan mereka ada laut Teberau, betul? Di belakang mereka ada pasukan Mesir yang mengejar mereka. Itu seperti dia digoncangkan sarangnya, saudara. Jangan berpikir Mesir adalah tempat yang tidak enak, saudara. Memang ada perbudakan, betul. Tapi sebenarnya kalau saudara pelajari di mana bangsa Israel tinggal di Mesir, dia tinggal di tanah yang tersubur dari seluruh area Mesir. Tanahnya subur, saudara. Enak hidup di Mesir. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Dia goncangkan sarangnya. Dia goncangkan sarangnya bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan kemana? Masuk tanah perjanjian. Seringkali yang nyaman dalam hidup kita itu enak, saudara. Tapi Tuhan tidak mau engkau berhenti hanya di Mesir. Tuhan mau engkau masuk ke tanah perjanjian. Yang nyaman itu enak, betul? Apalagi pagi-pagi gitu ya, masih hujan, nyaman, dingin, enak. Enaknya tidur, saudara. Apalagi di Bandung ya, betul ya? Di Bandung itu luar biasa kalau pagi-pagi, saudara. Tapi kenapa setiap hari kita doa pagi jam 5? Karena kita tidak mau ada di zona nyaman, saudara. Kita tidak mau ada dalam kenyamanan. Tapi apa? Janji Tuhan harus digenapi. Dan janji Tuhan digenapi ketika tidak ada lagi, ketika kita keluar dari zona nyaman kita, saudara. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir,
seperti digoncangkan sarangnya. Dan kalau kita lihat dalam hidup Raja Wali, ada satu fase di mana Raja Wali muda akan digoncangkan sarangnya oleh induknya. Dia akan seolah-olah dipaksa untuk keluar dari sarangnya. Tugasnya yang betina, saudara, adalah menggoncangkan sarangnya sampai Raja Wali muda itu jatuh. Ketika dia jatuh dari sarangnya, dia akan berusaha untuk mengepakkan sayapnya. Tapi ketika tidak dapat mengembangkan sayapnya, yang jantan akan ambil lagi, saudara. Diambil lagi sama yang jantan, ditaruh lagi di sana, dilepas lagi dari atas. Begitu terus berulang-ulang. Pasti sebagai Raja Wali muda yang sudah tahu sarangnya adalah zona nyaman, dia akan kembali lagi ke sarangnya, mencoba kembali lagi. Tapi sebenarnya saudara, yang betina ketika sudah digoncangkan sarangnya, tugas dia adalah melepas setiap daun, setiap akar dari sarang-sarang Raja Wali itu. Untuk apa? Yang tersisa hanya duri di sarang itu. Artinya apa, saudara? Raja Wali muda itu tidak bisa kembali lagi ke sarangnya. Karena ketika dia kembali, dia hanya akan terluka dan sakit. Jadi, mau tidak mau, dengan sangat-sangat terpaksa dan mungkin paksaan dari hidupnya, mereka akan berusaha untuk terbang. Sama, saudara, pada setiap kita. Seberapa sering kita ada di situasi sepertinya kita terhimpit, saudara. Bangsa Israel juga tergencet, saudara. Mundur kena, maju kena, betul. Maju kena laut, mati. Mundur kena pasukan Mesir, mati juga. Apa yang mereka lakukan? Mereka memilih untuk menjadi kuat. Dan dalam hidup kita, tidak ada pilihan lain selain menjadi kuat, saudara. Tidak ada pilihan lain selain kita menguatkan sayap-sayap kita. Tidak ada pilihan lain. Ketika engkau menjadi Raja Wali muda yang sedang berusaha untuk terbang, tidak ada pilihan lain selain engkau mengembangkan sayapmu, menguatkan sayapmu, dan engkau terbang, saudara. Kalau tidak, engkau hanya akan mati, atau engkau akan menjadi Raja Wali yang cacat, tidak bisa terbang. No, bukan itu yang Tuhan mau. Hari ini saya mau sampaikan, saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau engkau selalu ada di sarang. Tuhan mau engkau terbang di tempat-tempat tertinggi. Tuhan tidak mau engkau ada di Mesir. Tuhan mau engkau masuk ke tanah perjanjian. Ayo, nikmati semuanya bersama dengan Tuhan. Pilih untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Pilih untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Tidak ada pilihan lain, saudara. Tidak ada pilihan lain. Selanjutnya, ada satu cerita di Alkitab, Markus 9 ayat 20-24. Di sini, saudara, bercerita tentang ada seorang anak yang kerasukan, roh yang membisukan, ya. Markus 9 ayat 20-24. Ada seorang anak yang sudah kerasukan roh yang membisukan, dan setiap kali roh menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah lalu mulutnya berbusa. Situasinya parah, saudara. Dan ayat 20 berkata, lalu mereka membawanya kepada Tuhan. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Perhatikan, saudara, perhatikan. Dikatakan apa? Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ada yang aneh, saudara? Dikatakan apa? Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus. Perhatikan kata-kata Yesus. Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita lihat, saudara, ada yang aneh antara perbincangan Yesus dengan orang tua anak itu. Orang tua anak itu berkata apa? Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami.
Ketika kita mau untuk terbang lebih tinggi dan lebih kuat lagi, saudara, engkau harus mengerti bahwa Tuhan adalah kepastian dalam hidupmu. Dia bukan sesuatu yang bergoncang-goncang, saudara. No. Dia bukan sesuatu yang terombang-ambing, enggak. Tuhan adalah kepastian. Di sini orang tua itu berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Dia tidak percaya, saudara-saudara. Seberapa sering kita berdoa seperti orang ini berdoa, saudara. Tuhan, kalau engkau dapat menolong aku, ayo tolong aku, Tuhan. Seberapa sering kita berdoa seperti itu? Ketika engkau mau menjadi kuat, ketika engkau mau terbang lebih tinggi lagi, engkau harus tahu bahwa Tuhan adalah kepastian dalam hidupmu. Dia sangat-sangat bisa, sangat-sangat sanggup untuk menolong setiap kita, saudara. Tapi seringkali kita yang ragu terhadap Tuhan. Kita yang ragu terhadap Tuhan. Seringkali kita berdoa, jika engkau dapat Tuhan, tolong aku. Jika engkau dapat, tolong aku, Tuhan. Jika engkau dapat, tolong pulihkan keluargaku, Tuhan. Jika engkau dapat, tolong keluarkan aku dari hutang yang ber-MM mungkin. Jika engkau dapat, Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Hari ini, saudara, saya mau berkata, Tuhan adalah kepastian dalam hidup saudara. Engkau tidak boleh ragu sama sekali. Karena keraguan hanya akan membunuhmu, saudara. Jangan berkata jika engkau dapat, saudara. Karena janjinya ya dan amin atas hidup kita. Amin. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan segera ayah anak itu berteriak, lihat, aku percaya. Tapi kalimat yang kedua, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi dia percaya atau tidak percaya, saudara? Percaya atau tidak percaya? Tidak percaya sebenarnya, saudara. Tapi lihat hatinya. Dia berubah hatinya, saudara. Ketika dia tahu dia tidak percaya, tapi dia tetap berkata, aku percaya. Ada sesuatu yang berubah dalam setiap proses hidup kita, saudara. Harus ada sesuatu yang berubah dari cara pikir kita, cara pandang kita. Ketahui bahwa Tuhan adalah kepastian. Dan saya percaya Tuhan akan genapi semuanya dalam hidup kita. Setiap janjinya ya dan amin. Di Alkitab dikatakan tidak ada perkataan yang akan kembali dengan sia-sia, tapi semuanya akan mengerjakan kemuliaan dalam hidup kita. Percaya, saudara, percaya, saudara. Apapun yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupmu, mungkin sekarang belum tergenapi, mungkin sekarang belum digenapi. Mungkin apa, saudara? Engkau harus hadapi badai terlebih dahulu. Dan ketika engkau sampai di titik tertentu, Tuhan akan genapi dalam hidupmu. Percaya, saudara, percaya. Jangan ragu terhadap Tuhan, karena Tuhan adalah kepastian dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara masih sangat mendengarkan firman Tuhan? Saudara, ketika saya berdoa tadi, tempat saya duduk tadi, saya merasakan ada kasih Tuhan yang tercurah di tempat ini. Saya merasakan ada sebuah kelembutan, ada kasih yang benar-benar Tuhan curahkan di tempat ini. Mari saudara, jangan kita melewatkan. Mari terima kasih itu masuk dalam kehidupan kita. Dan satu yang Tuhan katakan, buat setiap kita yang ada di tempat ini, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Apapun yang menjadi doa-doa kita, apapun yang menjadi kerinduan hati setiap jemaat di tempat ini, Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Mari saudara, tangkap ini, karena saya merasakan dari tadi ada suatu aliran Tuhan yang mengalir di tempat ini. Saudara, tadi saya doa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus dibagikan. Tadi Derian berkata bahwa ketika burung Raja Wali ini terbang tinggi belajar, induknya akan mencoba melepaskan anak burung Raja Wali ini. Dan ketika dilepaskan, awalnya dia akan terjatuh. Tapi ketika
ketika berkali-kali diulang ya, anak burung Raja Wali ini akhirnya bisa untuk terbang. Karena dia melihat induknya mengajarkan dia seperti apa, mengepakkan sayapnya seperti apa, cara mungkin menghadapi angin seperti apa, punya pandangannya seperti gimana supaya anak burung Raja Wali ini bisa terbang tinggi. Dan Tuhan mengajarkan, nah, untuk kita bisa terbang tinggi, mari pandang Tuhan, mari cari Tuhan. Gak ada lagi saudara, ketika kita aku mau jadi kuat, ada stronger dalam kehidupanku, tapi kita carinya kemana? Yang Tuhan katakan, ketika engkau masuk tema bulan ini menjadi stronger dan higher, cari aku lebih dalam lagi, cari aku lebih dalam lagi. Karena kekuatan kita bisa dapatkan semuanya di dalam Tuhan. Saudara, setiap kita itu hidup pasti punya tujuan ya. Tujuan kita untuk apa? Tapi satu yang saya suka bagikan, mari nomor satukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu Allah yang cemburu saudara. Jadi jangan kita coba-coba menomorduakan Tuhan, tapi nomor satukan Tuhan. Karena Tuhan apa? Setiap janji-janjinya, setiap apapun yang Dia tetapkan dalam kehidupan kita, percaya akan jadi. Tapi terkadang kita maunya apa saudara? Maunya instan, minta sekarang jadi sekarang, mintanya hari ini saat ini jadinya saat ini. Kembali saudara, setiap wadah-wadah kita punya wadah yang cukup untuk menerima semua yang menjadi janji-janji Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan bilang kalau wadahnya nggak cukup, belum pas, belum penuh, nanti kita keteteran gitu. Kita nggak bisa maksimal menerima ini, menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Dan saudara, hari saat ini saya ingin bagikan ada tiga tingkatan cinta. Ya, yang pertama saudara, tingkat di mana kita ikut Yesus karena kita butuh Yesus atau kita ingin sesuatu dari Yesus. Mari kita periksa diri kita. Kita ikut Yesus tujuannya untuk apa? Mungkin gini, enggak kok, aku ikut Yesus cari Yesus. Tapi kita dalam hati, Tuhan yang tahu semua. Tuhan, aku ikut Engkau supaya terkabul doaku, supaya sakit penyakitku sembuh, supaya utang-utangku lunas, supaya aku dapat pekerjaan. Nah mari saudara, Tuhan yang tahu sungguh isi hati kita, pengikutan kita akan Tuhan itu sejauh apa. Gak ada di dalam Tuhan yang bisa kita tutupi. Tapi hari ini, ketika Tuhan mau buat sayap-sayap kita menjadi kuat, mari saudara, cari Tuhan, nomor satukan Tuhan. Bukan karena apa? Kebutuhan kita. Bukan apa? Bukan karena keinginan jasmani kita. Tapi ikut Tuhan adalah benar-benar apa? Karena aku sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi gitu ya. Jangan saudara hitung setiap berkat itu dengan apa? Dengan uang, dengan berkat, dengan uang, dengan berkat. Saya bersaksi bahwa saudara, damai sejahtera, ketenangan yang daripada Tuhan gak akan kita bisa beli walaupun kita punya miliaran uang di bank gitu. Kenapa saudara? Damai sejahtera Tuhan berikan dalam hidup kita, ketenangan Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu suatu berkat yang buat saya melampaui segala akal. Saudara, ketika saya sudah hampir 9 bulan ditinggal Pak Daniel, hari itu ketika Pak Daniel dipanggil pulang Tuhan, saya merasakan ada sesuatu kekuatan Tuhan yang sungguh luar biasa ada dalam kehidupan keluarga kami. Ada hati yang benar-benar ketika Pak Daniel dipanggil pulang, hati kami bisa untuk rela, bisa untuk benar-benar kalau hambanya sudah menyelesaikan tugas sampai destiny dia sudah tercapai, kita yang ditinggal akan menyelesaikan setiap destiny yang Tuhan taruh. Jangan sampai pandangan kita gini, wah Tuhan destiny-nya gimana nih? AOC siapa yang mau lanjutin nih? Gitu. Saya punya pilihan untuk saya mundur, tapi Tuhan katakan, nah ketika engkau mengasihi aku, apapun yang Tuhan siapkan di depan, apakah kita mau siap melakukannya? Kadang kita mungkin di
disodori hal-hal yang tadi Bapak Demian bilang, sebuah tantangan. Aku gak mampu Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Tapi hari ini ketika Tuhan katakan, engkau punya sayap-sayap yang kuat, engkau mampu diberi kemampuan untuk melewati semuanya. Saudara, Raja Wali ini punya sifat adalah terbang melawan angin, ya. Jadi apa? Mengubah tantangan menjadi berkat. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, apa respon kita pertama? Aduh Tuhan, aku gak bisa. Aduh Tuhan, aku gak mampu gitu. Mungkin dalam hati kecil saya dulu juga, Tuhan, saya ini penari gitu ya. Tapi ketika Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab yang saya tangkap adalah semua kemampuan hanya dari Tuhan. Saya mau katakan, bersama Tuhan aku dimampukan. Bersama Tuhan aku dikuatkan. Bukan karena apa? Bukan karena kesombongan, bukan karena merasa aku bisa, tapi karena apa? Karena selalu yang dikatakan, Tuhan ada di dalam aku dan aku ada di dalam Tuhan. Mari saudara, melangkah dengan kuat. Jangan menjadi apa? Kekhawatiran, ketakutan menjadi membuat kita tidak bisa berlari. Karena apa? Tuhan sudah siapkan sebuah jalan buat setiap kita. Jalan untuk kita bisa berlari. Tapi dengan sebuah ketakutan, dengan sebuah kekhawatiran, kita membuat jalan kita sendiri. Kita tidak maju karena kita stuck di tempat. Mari saudara, hari ini melangkah dengan kuat. Yang kedua, jangan sampai kita ikut Yesus karena apa? Karena tugas. Ya, aku dipanggil kok sebagai pelayan Tuhan. Aku mungkin sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai saudara, ada sesuatu tantangan yang datang ke kehidupan kita, kita menjadi tergoyahkan dan jatuh. Ingat, setan suka apa? Menembak setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya. Yang kedua, jangan sampai kita cinta Tuhan karena aku melayani Tuhan, karena aku ditugasi kok hari ini. Jangan punya iman rombongan. Di sini kita menjadi kuat, tapi ketika di luar kita menjadi lemah. Kenapa? Terintimidasi dengan keadaan sekeliling di luar. Ya, saudara, kalau kita cintanya karena cinta karena tugas, suatu saat kalau kita bilang, kok pelayanannya gini-gini aja ya, aku bosen, aku kepentok nih sama orang ini, beda pendapat gitu. Saya punya sebuah kesaksian. Beberapa hari yang lalu saya masuk pengasingan, saya dengerin khotbah dari Pak Yusak. Pak Yusak berkata di khotbahnya, waktu itu dia disuruh Tuhan, diminta Tuhan untuk 1 bulan pengasingan, saudara. Dan Tuhan bilang 1 bulan pengasingan, cari tempat. Dan ternyata ada orang yang memberikan tempat. Ya. Semua Tuhan sudah siapkan. Tuhan bilang, pengasingan 40 hari hanya bawa Alkitab. Ya. Saya dengerin firman gitu. Terus Pak Yusak bilang, sudah semua tersedia. Tapi Tuhan katakan, makan hanya 1 hari 1 kali gitu ya. Pak Yusak kan punya hati yang benar-benar urut cinta akan. Dan sesudah itu saudara, dia berkata beberapa hari ya, di firman-Nya, di khotbahnya dikatakan, Tuhan, kalau Engkau nggak datang, apakah aku akan mengalami sesuatu yang bosan? Terus Pak Yusak bilang ini, ternyata bosan itu apa saudara? Termasuk apa? Tidak setia, tidak taat. Mari saudara, ketika kita masuk lebih dalam lagi ke dalam Tuhan, ketika kita benar-benar merasakan bahwa kita hidup hari demi hari adalah karena anugerah Tuhan, cinta kita ini akan terus bergelora. Kita nggak akan pernah gini, aku ini bosan, aku nggak mau pelayanan lagi, atau misalnya ada sesuatu yang berbeda. Saya yakin di tempat ini ada cinta, ada kasih
yang terus bergelora dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, tingkat di mana engkau ikut Yesus karena sebuah cinta, karena ada hati hineni di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya. Sadar bahwa kita tuh diambil dari mana? Kita menyadari bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja, dan kita adalah hamba-hambanya. Yang kalau Tuhan tidak gerakan kita juga nggak bisa. Menyadari bahwa kita hidup ini adalah sebuah anugerah. Ada hati hineni dalam kehidupan kita. Hineni itu artinya apa? Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jangan ya ini Tuhan, ini aku, utuslah dia gitu. Jangan, saudara. Ya ini aku, utuslah aku. Menjadi budak cintanya Tuhan. Saudara, tujuan kita adalah sama-sama berkumpul di surga. Jadi setiap apapun yang kita hadapi, hari demi hari ada tantangan, ada sesuatu mungkin yang membuat kita menyesahkan gitu. Tapi Tuhan katakan hari ini kasih-Nya melimpah dalam kehidupan setiap kita. Hari ini ada sayap-sayap yang diperkuat. Justru ketika sayap-sayap kita diperkuat, kita mampu melompati setiap tantangan dalam kehidupan kita dan mengubah tantangan menjadi sebuah berkat. Saudara, yang berikutnya adalah Raja Wali itu kalau sayapnya kotor, ya, dia selalu mencari air terjun. Dia akan naik ke tempat tinggi dan dia akan masuk dalam sebuah air terjun. Saudara tahu air terjun itu apa? Ada kesegaran baru yang dari Tuhan. Jadi ketika apapun yang saudara alami, mari saudara, pertama adalah cari Tuhan. Pertama, berdoa datang kepada Tuhan. Kadang saudara, kok kita punya masalah, mungkin kita cari orang terdekat, kita cari siapalah untuk kita ngobrol supaya ini isi hati kita bisa diluapkan gitu. Tapi hari ini kita mau belajar, ya, kita mau belajar benar-benar cari Tuhan. Mari saudara, kita fokus akan Tuhan, benar-benar bahwa Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya saudara, tinggalkanlah manusia lama kita, jadilah dewasa, gitu ya. Sebenarnya gini, setiap kita itu sudah dituntun Tuhan masuk untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tapi beberapa mungkin termasuk saya juga belum bisa meninggalkan manusia lama kita. Apa? Kadang kita terintimidasi oleh keadaan sekeliling kita, ya. Dikatakan bahwa apa? Raja Wali itu tidak pernah makan bangkai. Jadi binatang yang udah mati, Raja Wali itu gak pernah makan bangkai. Tapi burung-burung yang lain, unggas-unggas yang lain, mereka kadang makan bangkai dan tidak ada perlawanan, nunggu jatuh ke tanah terus dimakan. Nah saudara, dikatakan bahwa apa? Raja Wali selalu makan yang segar. Di sini kita bisa tangkap saudara, Raja Wali itu terbang tinggi sendiri gitu ya, nggak rombongan, nggak bareng-barengan. Dia akan terbang tinggi, menembus di atas badai, menembus setiap angin-angin dia akan tembus, terbang dengan sangat kuat. Dan Raja Wali punya sifat apa saudara? Ketenangan, tepat dan tenang, ya. Di firman-Nya saudara dikatakan, ya, di Yesaya 30 ayat 15b, dengan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi di sini dikatakan apa? Tetapi kamu enggak. Ya. Kadang kita suka sibuk sendiri gitu saudara. Kita rasa kurang percaya
dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Mari saudara, bangkit seperti Raja Wali yang tidak terintimidasi dengan sekeliling kita. Ketika mungkin kita diomongin orang, ketika kita dikoreksi orang, jangan respon pertama apa? Kita marah. Sikap buruk kita yang keluar, tapi yang Tuhan mau adalah hari ini penguasaan diri kita. Yang membuat apa? Kita akan semakin terbang lebih tinggi lagi. Mari saudara belajar penguasaan diri. Mungkin kita orangnya gini, tersinggung sedikit marah, mungkin tersinggung sedikit kitanya langsung mengeluarkan kata-kata yang spontanitas gitu ya. Tapi yang Tuhan mau hari ini adalah, mari saudara, ketika kita mau menjadi raja wali yang kuat, mari tinggalkan manusia lama kita. Kita menjadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan, punya sikap dan karakter yang baik di dalam Tuhan. Saudara, sangat-sangat luar biasa ketika kita bisa bersama Tuhan, karakter kita diubahkan. Ya, ketika kita berjalan gitu ya di luar, jangan di gereja kita jadi di luar lah, kita jadi berkat gitu. Jangan sampai apa? Kita udah pelayanan, kita udah ke gereja tapi karakter kita gak bisa berubah. Yang Tuhan mau adalah, mari perangi setiap karakter kita yang gak bagus apa gitu. Saudara bisa ngomong, oh saya ini pemarah, oh saya ini cepat tersinggung, oh saya ini kurang penguasaan diri gitu ya. Nah hari ini, mari ubah karakter kita, sifat kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita mau marah, kita misalnya mau respon yang kurang bagus, mari di firman ini dikatakan apa? Tinggal tenang dan percaya. Mari saudara praktek dalam setiap kehidupan kita. Hari ini Tuhan membagikan 3 karakter. Jangan kita menjadi cinta. Karena apa saudara? Yang pertama apa? Karena apa? Menginginkan sesuatu. Yang kedua apa? Jangan kita cinta akan Tuhan. Kenapa? Karena suatu tugas. Tapi mari rindukan cinta akan Tuhan adalah sebuah cinta. Yang terakhir saudara, ada quotes daripada Daniel. Terakhir dia nulis di catatannya, jalannya memang tidak mudah, tapi nurut aja nanti sampai. Itu yang menjadi pegangan saya saudara. Memang setiap apapun yang kita hadapi gitu ya, terkadang kita mengalami hal yang susah. Mungkin setiap leader ada keputusan yang susah diambil, ataupun kita menghadapi sesuatu. Tapi yang dikatakan apa? Jalannya memang gak mudah, tapi nurut aja. Kuncinya saudara, nurut aja. Nurut sama pemimpin kita, nurut sama Tuhan. Yang pasti nurut sama Tuhan. Di sini kita bisa nurut dengan semua, dengan pemimpin, dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan yang akan terus memegang setiap jalan kehidupan kita. Kalau kita bisa bayangkan saudara, orang yang naik gunung gitu ya, tujuannya pasti ke puncak kan. Tapi apakah di situ ada jalan tol gitu sampai ke puncak gitu? Ya mungkin suatu saat akan ada. Tapi kan perlu sebuah usaha. Jadi ketika kita, setiap kita saudara punya destiny. Destiny-nya apa saudara yang tahu semua. Tapi yang Tuhan mau adalah, mari hari ini lakukanlah semuanya dengan cinta akan Tuhan. Memang jalannya gak mudah, tapi nurut aja, nanti sampai kok. Sebab apa saudara? Tuhan itu tidak pernah menyerah buat setiap kita. Ya kita ngelakuin apa, Tuhan angkat. Tuhan mau kita berubah. Makanya ada didikan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Tuhan tidak pernah menyerah buat setiap kehidupan kita. Tapi kalau didikannya semakin kencang gitu ya saudara ya, semakin keras ya, karena kitanya ya kurang apa ya, mau berubah gitu. Tapi mari mengucap syukur buat setiap didikan. Karena apa? Karena Tuhan ingin setiap kita tidak ada yang binasa, tapi Tuhan mau setiap kita diselamatkan. Mari saudara, setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jangan terlewatkan. Jangan kita lewatkan
aja gitu. Tapi mari tangkap bahwa ini sebuah kesempatan yang membawa kita untuk terus terbang semakin lebih tinggi lagi. Ya. Ayat yang terakhir saudara dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Ya, ini ayat dari Januari sangat berema di dalam kehidupan saya gitu ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di akhir tahun lalu saya bermimpi ya, jika setiap kita kasih nama Jehovah ya, dan ada sebuah jalan yang besar saudara, jalan untuk siap untuk berlari. Setiap kita di mimpi itu, setiap kita diberikan gulungan kertas dan sebuah pita emas. Yang pita emas adalah janji-janji Tuhan yang akan jadi dalam kehidupan kita, gulungan firman yang akan terus memperkokoh setiap kehidupan kita. Dan saudara, saya berlari sampai tujuan. Dan ketika di tengah jalan, saya gini, loh kok larinya nggak jadi capek ya? Kok larinya jadi nggak berkeringat ya? Gitu. Tapi ada sukacita terus dalam kehidupan. Saya sampai mencapai finish gitu. Tapi ketika saya mau start gitu, saya ada kayak di sebelah saya bilang gini, kok kamu nggak lari, nggak ikutan lari? Ya, kertasnya hilang katanya, ya gulungannya hilang. Jangan sampai saudara, firman Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang kita anggap mudah, menjadi sesuatu biasa. Saudara ingat, setiap doa jam 5 pagi dikatakan apa? Baca Alkitab. Itu yang membuat kita menjadi kuat, membuat fondasi kita menjadi kuat. Setiap firman-firman jadi nyata dalam kehidupan kita. Saya bilang adalah Alkitab itu apa? Surat cintanya Tuhan buat kita. Kalau kita nggak jatuh cinta sama Tuhan, ya kita nggak baca kitab. Tapi kalau kita semua jatuh cinta sama Tuhan, pasti setiap hari kita mau baca surat cintanya Tuhan. Kita terus haus dan lapar baca. Karena apa? Kita jatuh cinta, selalu jatuh cinta sama Tuhan. Dan waktu saya bangun gitu, saya ingat ayat ini saudara. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi apa saudara? Ketika kita berlari, ada kekuatan yang daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi lesu. Ketika berjalan, ada terus kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi lelah. Tapi apa? Do something buat Tuhan, bergerak buat Tuhan. Jangan kita gini, yang bergerak orang lain aja. Saya nyaman aja. Daripada Rian apa? Keluar dari zona nyaman kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Masih banyak saudara, tua yang sudah matang. Tapi apakah setiap pekerja siap untuk menuai setiap ladang-ladang yang sudah siap untuk dituai? Firman Tuhan tidak saya cukup sampai sini, tapi mari setiap kita hari ini bangkitkan cinta kita sama Tuhan. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau renungkan firman Tuhan hari ini. Ya karataramaya siki, ya karataramaya siki, ya karataramaya. Tuhan, mari berencana untuk setiap kami. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang terus mengalir pada hari ini, memulihkan setiap hati kami Tuhan, memulihkan setiap hati kami. Mungkin ada di antara kami hati-hati yang kecewa, mungkin ada hati-hati yang terluka Tuhan. Tapi Tuhan, ketika kasih-Mu mengalir,